menggunakan teknologi artificial intelligence itu, pilih angka A, B, C, D, itu otomatis dijawab. Setelah itu baru direspon, oh di deliver si A yang itu. Tolong biasakan menggunakan call center. Kenapa? Saya ini kan bentar lagi, Bunda ini kan pasti pulang, semua pasti pulang. Kalau tidak tahu dengan sistem ini, masa mau nanya saya di Indonesia? Ya harus tahu, karena apa? Nah, karena ada buku pintar itu juga kan kelihatan nomor-nomor penting yang harus dihubungi di KJRI. Call center itu sudah pasti, tapi menghubunginya nggak tahu. Pak, saya telepon berkali-kali nggak diangkat, saya WA nggak dibalas. Nah, gimana mau WA dibalas? Ibu nggak milih yang apa mau dilayani? Nah, seperti itu. Nah, ini biayanya ya. Tadi saya sampaikan, cetak formulir. Saya di Arab Saudi, yang sudah disiapkan oleh tim kita, terutama dari teknis ketenagakerjaan. Terima kasih kepada tim teknis ketenagakerjaan. Nah, dengan mau dibagi ya Pak ya, gratis ini ya. Nah, ini jadi nanti buat pegangan ibu dan sekalian, dan mungkin nanti bisa di share kepada para anggota masyarakat yang lain. Ya. Jadi ini penting dan bagus ini, apa saja buku saku lah ya bukan buku saku ini, kalau sakunya segini gede banget. Minimal buku pegangan buat kita semua ya. Demikian sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kojen atas informasi dan update-nya dan juga arahan buat kita semuanya. Selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Neni, KPW kita, untuk update teknis pelaksanaan dan juga terkait hal-hal yang mungkin tahun lalu ada yang perlu disampaikan kepada masyarakat. Terima kasih kepada Bu Neni dan bersama. Terima kasih Pak Zeni. Yang terhormat Konsul Jenderal RI di Jeddah, Bapak Duta Besar Eko Hartono, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, namun tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Mungkin langsung saja, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Pak Konjen, bahwa pada tahun ini, ya sesuai arahan dari pusat, kita akan mengadakan pasporisasi, istilahnya mungkin pasporisasi tahap kedua. Ini untuk tahun 2023. Nah, untuk persiapan pasporisasi ini, ya kami sengaja hari ini mengundang Bapak dan Ibu sekalian sebagai perwakilan dari simpul-simpul masyarakat. Kami undang di sini teman-teman dari LSM, partai, kemudian juga perwakilan dari komunitas-komunitas. Kami berharap beberapa hasil review yang telah kami lakukan terhadap pelaksanaan pasporisasi tahun lalu, ya, yang menjadi catatan-catatan, ya, ini bisa disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian kepada teman-teman. Saya yakin KJRI tidak bisa melakukan sosialisasi ini sendiri. Kita sangat membutuhkan kerjasama dan bantuan dari Bapak Ibu sekalian. Jadi kami mohon kerjasamanya. Yang pertama mengenai langkah-langkah teknis yang kemarin menjadi catatan kami adalah mengenai dokumen. Jadi memang cukup banyak, walaupun tidak mayoritas, ya, yang datang ke KJRI namun dokumennya tidak lengkap. Jadi tolong sampaikan kepada rekan-rekannya bahwa dipastikan mempunyai dokumen yang benar dan sah gitu. Memang nanti Pak Zeni secara detail akan memberitahu bahwa kita mempersyaratkan misalnya paspor lama, fotokopi paspor lama atau apa gitu ya. Namun bagi yang tidak punya kemudian seperti apa? Ya, ada beberapa dokumen, misalnya kartu keluarga, kakak, dan itu harus 2 dokumen. Jadi nggak bisa misalnya hanya bawa KTP. Kemudian tuh kalau dia bawa SPLP sama KTP gimana? Nah, mohon maaf untuk kali ini SPLP tidak kita consider gitu ya. Jadi tidak kurang bisa dijadikan patokan, karena kita tahu sendiri bahwa pada tahun 2013 ketika diadakan amnesti, kita memberikan SPLP waktu itu dalam jumlah besar sehingga ada beberapa hal yang kurang teliti, misalnya untuk masalah nama aslinya atau tanggal lahir atau alamatnya. Jadi masih ada data-data yang beda. Jadi pastikan, tolong sampaikan kepada komunitasnya bahwa dokumen, ya, bisa KTP, bisa kartu keluarga, bisa SIM, ya, bisa akte lahir, bisa buku nikah. Namun dipastikan jangan, ya, kemarin kami pengalaman kami ketika dibawa 2 dokumen, namanya dalam 2 dokumen itu berbeda.
Misalnya yang satu namanya Aminah, tapi dokumen yang lainnya namanya Siti Aminah. Nah, ya kan? Itu kan berbeda. Atau tanggal lahirnya berbeda. Nah, ini kan juga akhirnya harus kembali. Itu yang akhirnya membuat beberapa teman jadi terkendala untuk pengurusan paspornya pada program pasporisasi. Pasporisasi ini memang seperti tadi disampaikan oleh Pak Konjen, kita ingin memberikan kemudahan, kita ingin memberikan perlindungan kepada masyarakat, tapi bukan berarti kita memudah-mudahkan. Semua tetap harus pada koridornya, karena kalau salah datanya, yang rugi dan harus mengulangkan itu tetap nanti adalah rekan-rekan WNI sekalian. Itu yang pertama mengenai penyiapan dan dokumen. Kemudian ada beberapa hal lagi yang saya highlight. Yang kedua mengenai janji temu. Jadi pasporisasi, pelaksanaan program di KJRI Jeddah, baik di KJRI Jeddah maupun di luar kota, kita akan tetap melalui janji temu. Ya, tolong sampaikan kepada komunitas Bapak dan Ibu sekalian, tolong diisi janji temu ini dengan data yang benar dan sah. Dan kalau sudah satu kali mengisi, sudah keluar barcode-nya, jangan diulang lagi sampai berkali-kali. Karena apa? Karena itu mengurangi kuota pada hari itu. Tadi disampaikan oleh Pak Konjen bahwa pada tahun ini kita akan menurunkan jumlah kuota menjadi 250 orang saja per hari. Kalau ada satu orang kemudian sampai mendaftarnya berkali-kali gitu ya, sampai 3 kali, akhirnya kan mengurangi kuota dari teman-temannya yang lain gitu. Itu. Kemudian janji temu ini tolong sampaikan kepada komunitasnya bahwa janji temu ini diisi dengan nama yang benar, alamat yang benar, yang paling penting nomor telepon dia pribadi. Karena apa? Ya, karena ketika kami review, ini ada beberapa kendala dalam pengiriman. Salah satu diantaranya adalah dia tidak memberikan nomor telepon dia gitu. Jadi mau mengirimkan di telepon orangnya, ya orangnya nggak merasa ini punya dia gitu. Yang ngangkat orang lain, ya kan? Atau kalau misalnya dia pakai nomor telepon majikan, sampaikan kepada majikannya gitu bahwa ini akan dikirimkan ke nomor majikan gitu. Jadi kendala-kendala seperti ini yang kemudian di lapangan menyebabkan ada pengiriman yang lebih dari sebulan nggak sampai-sampai ya seperti itu gitu. Atau pindah-pindah alamat atau ganti nomor telepon gitu ya. Ganti nomor telepon paspornya belum sampai. Nah, ini juga menjadi satu kendala pengiriman. Jadi tolong sampaikan kepada komunitas Bapak dan Ibu sekalian, penting sekali untuk menaruh data yang benar. Ketika dari janji temu ini sudah menaruh nomor telepon yang benar, alamat yang benar, kontak keluarga di Indonesia yang benar, kemudian juga nomor telepon keluarganya di Indonesia yang benar, maka semua itu akan memperlancar akhirnya pada proses wawancara di pelaksanaan program pasporisasinya. Jadi hal-hal mengenai kebenaran, kepastian data ini yang akhirnya banyak kemarin itu kami lihat menjadi memperlama gitu ya. Akhirnya jadi kendala tidak hanya untuk petugas, tapi yang paling susah sendiri adalah WNI itu sendiri gitu. Jadi mohon sekalian sekali lagi bantuan dari Bapak dan Ibu ini sebagai tokoh-tokoh, kemudian ketua-ketua simpul masyarakat menyampaikan kepada komunitasnya. Nah, untuk pasporisasi tahun ini memang tadi kita juga akan menyelenggarakan layanan terpadu di luar kota. Jadi kalau misalnya ada orang-orang yang dari Tabuk, tunggu saja, tidak usah mendaftar ke Jeddah, ya, karena untuk tahap awal ini kita pastikan kita akan memberikan pelayanan di Tabuk dan Hamis Musyad. Jadi yang di Tabuk nanti daftarnya ketika kita buka janji temu untuk di Tabuk. Yang di Hamis Musyad nggak usah juga datang ke Jeddah, nanti kita akan bukakan janji temu di Hamis Musyad gitu. Karena kan kasihan juga kalau misalnya mereka harus dipaksakan sampai datang ke Jeddah. Yang ketiga, mengenai timing, tadi juga disampaikan oleh Pak Konjen cukup jelas bahwa kita akan memperhatikan ya lot-lot bulan-bulan tertentu yang memungkinkan. Jadi ketika bulan haji misalnya ya, pada bulan haji ini kan kita akan kedatangan 200.000
warga negara Indonesia yang menjadi tamu Allah haji, maka pada saat itu kami dari KJRI juga fokus untuk pelayanan penerimaan jemaah haji. Pada bulan itu kita tidak akan membuka gitu. Kemudian kita akan upayakan lagi setelah itu. Jadi jangan khawatir kalau misalnya pada bulan Maret ini kami buka, kemudian belum terbagian janji temu. Kita akan adakan lagi setelah musim haji. Kemudian setelah musim haji kita juga di situ akan ada break mungkin sekitar 1 bulan ya, atau 1,5 bulan gitu, karena biasanya pada bulan Agustus akan banyak sekali kegiatan dan juga program kerja yang harus dilakukan. Jangan khawatir gitu, karena kita juga akan membuka lagi setelah itu gitu. Jadi masih ada kesempatan. Jadi teman-teman WNI juga tidak perlu khawatir. Dan yang paling penting adalah, ini saya bukan iklan medsosnya KJRI tidak, tapi tolong dihimbau kepada rekan-rekannya, kepada komunitasnya untuk melihat informasinya melalui medsos KJRI tidak, lewat Instagram atau Facebook maupun Twitter. Itu memang saat ini kita belum punya TikTok nih, tapi ya nggak apa-apa. Ada, saya lihat kayaknya teman-teman sini juga banyak pengguna Facebook, ya kan, pengguna Instagram dan sebagainya. Ini kami mohon sekali ya dibantu, karena melihat dari hasil review tahun lalu, mulai dari masalah data, kemudian juga masalah pengiriman, ya ini sangat urgent dan perlu dipahami oleh teman-teman WNI sehingga ketika pelaksanaan bisa berjalan dengan lancar dan sesuai harapan. Mungkin itu pengantar dari saya. Saya mohon bantuan Pak Zaini untuk menjelaskan teknisnya. Tahun lalu mungkin teman-teman sudah tahu, tapi tidak ada salahnya kita refresh kembali. Itu saya yakin informasi yang kita sampaikan hari ini bisa disampaikan juga oleh Bapak Ibu sekalian kepada komunitasnya dengan cara yang lebih baik. Terima kasih. Terima kasih Bu Neni atas informasi dan juga evaluasi terkait dengan pasporisasi tahun 2022. Mohon izin Pak Kojen, kami akan menjelaskan beberapa teknis pelaksanaan untuk tahap kedua. Ini pasporisasi sendiri, tahapan dan juga persiapannya. Ini hal biasa juga dari pasporisasi ini. Paspor itu apa sih sebenarnya? Kita harus menguatkan juga bahwa itu merupakan identitas diri di luar negeri. Yang kedua, bukti WNI. Yang ketiga, dokumen perjalanan antar negara. Tapi kalau di Indonesia, dokumen perjalanan negara nomor 1 dulu, karena posisi di Indonesia. Kemudian bukti WNI, dan ketiga untuk identitas diri. Kenapa dibilang identitas diri? Karena di halaman 2 paspor itu ada biodata Bapak Ibu sekalian, dan bisa dicek secara internasional dengan men-scan atau men-tap atau juga membaca MRZ zone. Di Bapak Ibu semuanya kalau perpanjangan iqomah atau perpanjangan atau nagal maklumat itu ada namanya kode tertentu yang harus diambil dari MRZ zone, yang di bawahnya itu ada panah-panahnya, nama itu Bapak sekalian, itu tuh kode tertentu yang di situ yang menyatakan bahwa itulah yang bisa dibaca data dari situ semua. Makanya kalau itu rusak nggak akan bisa dibaca. Sambil saya berdiri. Nah, ini kita kembali lagi mereview lagi, satukan kata bahwa ini manfaatnya untuk apa? Nah, seperti itu. Dan pertama, jelas-jelas bahwa kita ini adalah untuk dokumen perjalanan antar negara itu sendiri kan sebagai pulang ke tanah air. Jadi kalau sudah punya paspor, ya mohon maaf, kasar-kasarnya sudah ditangkap, ya udah bawa aja, kasihkan, lebih cepat daripada yang lain. Yang lain mungkin bisa 2 minggu, 3 minggu, itu langsung sudah ada, tinggal di sidik jari, bayar safarnya keluar, langsung penerbangan. Kemudian kedua, bisa meresmikan diri sendiri untuk izin tinggalnya, ya. Bukan kita memberikan paspor ini langsung otomatis resmi, otomatis kita resmi izin tinggal. Tidak ada seperti itu. Sama. Ini untuk kita punya identitas. Teman-teman semuanya punya identitas dan bukti sebagai warga negara Indonesia. Kemudian inilah bentuk dari perlindungan kita kepada warga negara Indonesia.
Nah, yang terakhir ya kembali lagi peran serta masyarakat Indonesia di sini kan disebut WNI. Nah, itu adalah peran serta untuk bayar peningkatan pajak negara bukan penerimaan negara bukan pajak. Jadi apa yang Bapak Ibu sampaikan itu menyumbang ke negara. Kemudian data lebih akurat. Nah, ini pasti. Nah, ini nanti digunakan untuk kegiatan-kegiatan lain seperti yang akan datang ini kan pemilu. Jadi data kita lebih akurat. Nah, ini teman-teman harus paham ini dulu. Tolong disampaikan ini alurnya. Nah, ini alurnya datang ke KJRI itu pasti yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Neni adalah mengisi janji temu itu dah. Setelah itu ditunjukkan ke PAM. Apa yang dilakukan di PAM? Nah, ini pemeriksaan janji temu, menanyakan berkas persyaratan dan scan QR code-nya, barcode-nya tadi. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian, nanti ada persyaratannya. Itu kami mohon biar itu semuanya sama, udah di fotokopi, udah siapin. Jangan datang ini persyaratannya di handphone. Ini yang menghambat semuanya. Nah, karena tahun lalu itu kita tidak ada waktu itu, maka dengan ini kita sosialisasikan. Siapkan data itu fotokopi rangkap 3. Kalau QR code nggak perlu di print, tunjukin aja di handphone. Tapi persyaratan wajib, kenapa? Pak, sudah zaman digital. Kita tidak itu, kita ingin kita masih ada namanya arsip. Nah, di imigrasi nanti akan di-scan data itu. Jadi Bapak Ibu semuanya kalau butuh apa-apa yang ada punya. Asal bikin paspornya di sini ya kita punya datanya. Di imigrasi punya data. Nah, banyak kita share dokumen di sini. Tapi kita mohon supaya persyaratan dibawa rangkap 3, kopi paspornya, tapi nanti sudah ada. Semuanya sudah saya sampaikan. Dan ini akan ditanyakan di PAM. Pemeriksaan janji temu, mana janji temu? Udah, bawa berkas, di PAM hanya seperti itu. Bawa berkas, bawa rangkap 3, ya. Terus kemudian apa? Mana QR code-nya? Scan. Udah, ini di PAM. Selanjutnya, pemeriksaan berkas. Nah, ini sampaikan kalau datang setelah 2006, tolong setelah 2006 upayakan minta ke kita datanya saat ini. Kan ada kan janji temu pemerintahan data keimigrasian. Sudah ada itu, bawa kopi rangkap 3, kita akan printkan paspornya di sini, kopinya. Pasti ada. Itu udah clear, nggak ada masalah. Yang penting ada ya katanya print out lah apa itu namanya data keimigrasian Indonesia. Punya itu datang ke sini. Yang penting jujur namanya si A, sidik jarinya ada. Itu 2006 pasti ada. Kemudian yang untuk 2002 yang datang 2002 terus kabur ini kami tidak akan layani. Izin Bu ya. 2002 kita batasnya 2021 datang ke sini. 2022 tidak. Clear sudah. Kalau kami sidik jari ada 2002 udah keluar. Kenapa begini? Kita juga sama menjaga juga. Jangan nanti ribut-ribut lagi masalah itu lagi. Saya tidak mau seperti itu lagi. Jadi clear semuanya. Kemudian semua rangkap 3 ini yang pertama ya, kedatangan setelah 2006. Dilihat, kedatangan setelah 2006. Paspor lama dan kopi. Tolong, kalau punya paspor bawa, jangan pas saat sudah diinput bilangnya sudah keluar. Kok saya bayarnya 390 Pak? Lah paspor mana? Ini. Kita ulang lagi, input lagi, nggak bisa dengan itu diedit langsung jadi nggak bisa. Sidik jari ulang lagi. Berarti Bapak Ibu itu kalau dari awal itu sudah menzolimi yang lain kok. Daftarnya harusnya cuma 5 menit, jadinya 10 menit. Seperti itu. Jadi ini paspor lama tolong dibawa dan kopinya rangkap 3. Kalau paspor lamanya dibikin 3 nggak mungkin kan. Paspor lama, kopinya. Kalau nggak punya paspor lama, tapi punya kopinya nggak apa-apa, di print rangkap 3, isi janji temu, bawa, sah, selesai. Tapi dengan catatan paspornya setelah biometrik. Kalau paspornya sebelum biometrik bagaimana? Minta tambahan data, harus 2. Paspor tahun 2000 sebelum 2006 sudah belum diambil biometrik, wajib 2 dokumen. Paspornya itu sendiri tahun mungkin 1995 nggak ada masalah, bawa. Tapi tolong tambahkan kalau punya KK alhamdulillah, kalau punya EKTP alhamdulillah. Tapi saya juga bingung EKTP dari mana. Tapi kalau nggak ada surat keterangan dari kelurahannya bahwa dia di luar negeri, tapi namanya samakan dengan nama paspornya itu. Jangan nanti dikenalnya di Indonesia, ya. Nah, samakan tanggal lahirnya juga, tanggal lahir di paspornya yang waktu datang ke sini. Kenapa demikian? Nanti kalau diterbitkan paspor baru, ya saya sih tidak tahu. Tapi di Saudi sih, tolong disamakan dengan data paspornya semuanya itu.
Nah itu kedatangan setelah 2006. Nah ini sebelum 2006 seperti apa? Yang setelah 2006 ini jelas ya, paspor lama dan kopinya. Kalau tidak ada, Igoma masih punya kopinya, bawa, nggak apa-apa. Igoma, kan ada kan kopinya, itu kami bisa track datanya. Satu lagi apa? Print out. Ya, minta data keimigrasian itu di sini, atau yang di Jawa saja terserah. Tapi itu semua pilihan, bukan tiga-tiganya. Paspor lama harus ada, kopinya harus ada, Igoma harus ada, bukan, ini paspor lama dan kopi itu satu ya. Atau kopinya paspor, atau Igomanya, atau itu pilih salah satu, bukan dua-duanya, bukan tiga-tiganya. Dari sini sudah jelas clear ya. Nah, kedua, kedatangan sebelum 2006. Ini kenapa harus dua? Memastikan. Masa antara KTP sama kakak beda? Di KTP ada, di kakaknya nggak ada, kan bingung juga. Terus gimana? Kalau kakak mungkin bisa, tapi EKTP kan harus perekaman. Itu hal yang sulit, tapi nggak tahu juga gimana. Karena posisinya yang sebelum 2006 harus membawa dua dokumen bukti WNI. Ini pastikan dua dokumen bukti WNI. Apa itu? Ya kalau memang punya KTP. Nah sekarang kalau EKTP it's okay, kakak it's okay, tapi harus dua, satu tambahan lagi kayak EKTP sama kakak, atau KTP lama sama kakaknya tapi sama ya datanya ya. Jangan KTP lama di kakaknya berbeda, itu nggak bisa. Lebih baik pakai yang kakak yang ada NIK-nya plus surat keterangan dari kelurahan. Ini sudah jelas, ini sudah ini. Apa itu semua, mau akte lahir mau apa, tapi harus sama. Jangan dua-duanya namanya Aminah, di sini Aminah, namanya Siti Rohayah, di sini Rohayah saja. Nggak bisa. Semua harus sama. Rohayah ya Rohayah sudah. Nama bapaknya juga harus sama. Bapaknya di situ Ahmad Saripudin, di sini namanya Saripudin saja. Nah itu kan beda juga, kan sama Pak ada Saripudinnya. Ya beda, kan dua namanya itu. Harus disamakan. Nanti jangan jadi permasalahan yang di nomor 2 ini. Yang ketiga untuk anak. Pastikan satu punya SKL. Kenapa saya di sini dokumen perjalanan kedua orang tua? Ini pastikan lagi, yang penting bapak ibunya ada di dokumen. Saya mintanya ini, saya tidak ada masalah berlaku dokumen perjalanan apa. Ya ini bapaknya punya paspor, kopi segala macam ya, bikin dulu saja sebenarnya. Tapi kenapa saya bilang dua orang tua? Karena nanti kalau yang sudah nikahnya resmi, dibilangnya nggak resmi. Tetapi yang paling utama adalah dokumen ibu. Karena kalau nikahnya belum dicatatkan, bukan nikah siri, saya nggak mau kata-kata nikah siri. Siri itu kalau di iPhone kan siri suara kan. Nah, saya nggak begitu. Pokoknya nikahnya sah di mata Tuhan, tapi belum dicatatkan. Nah itu aja. Jadi ini pernikahannya yang belum dicatatkan itu dokumen ibu. Nah seperti itu. Ini tolong nih yang paling krusial di sini semuanya nih. SPLP kenapa Pak? Enggak, saya nggak mau SPLP. Saya memastikan pakai mendingan print out. Yang SPP 2013 itu kan buat untuk pulang waktu itu, bukan buat untuk kalau sudah punya majikan pasti urus paspor. Masih begitu kan? Kan awalnya kan punya dokumen dulu, habis dapat profil paspor. Nah mereka nggak dapat paspor, ya berarti kan harus pulang gitu kan? Udah nggak digunakan lagi. Lebih baik menggunakan print out data keimigrasian. Datang saja, janji temunya ada, datang mulai sekarang. Kemudian yang berikutnya. Nah ini setelah dicek, Pak kita punya paspornya yang terbitan KJRI Jeddah, Terus kemudian tidak ada, bagaimana Pak? Yang terbitan KJRI Jeddah itu dari tahun 2010, 2011, 2013, 2012. Nah ini yang jadi persoalan. Manakala dia datangnya sebelum 2006, wajib 2 ya. Paspornya tadi sudah ada kan? Sudah dibikinin, tambah surat keterangan domisili. Tahun berapa itu? Yang datang tahun sebelum 2006, terus diperpanjang di KJRI, diperpanjang KJRI, terus kabur. Kan ada seperti itu. Belum diambil biometri kan? Nah ini case-nya seperti itu. Pak saya sudah ada paspor lama, kenapa ada ini? Tolong diperhatikan datangnya kapan. Jadi paspor biometrik di Saudi ini yang keluaran KJRI baru ada 2015.
Kalau dia datang sebelum 2006 pasti pakai paspor biometrik. Maaf, setelah 2006 pasti paspor lamanya ketahuan. Itu nggak ada masalah. Paspor lamanya dibawa, print out-nya pasti ada. Yakin jujur datang tahun berapa? Pasti. Sebelum 2004, kira-kira saya 2005, ya nggak ada pasti itu. Tapi saya punya paspor, boleh tambahin satu lagi. Kemudian kalau tidak ada, kami akan cek. Sudah ada kan kayak kasusnya Kak Dani. Kenapa harus dicek kalau nggak ada? Karena dia datangnya paspornya itu pasti tidak ada di database kita. 2010, 2012 yang dibawa paspor kedua. Kami akan cek ke biometriknya ini tersendiri di interkoneksi. Nanti kita akan cekkan juga. Jadi jangan lupa saya sudah ada nomor paspornya dari printout Jawa. Saya pengen mencetak paspor, mencetak kopi paspor gimana Pak? Nggak usah cetak, bawa itu aja. Nanti kami cetakkan di sini. Nggak usah ikut-ikut harus kalau nggak ada ini, nggak ada ini. Kalau di Jawa, print Jawa satu printout itu kan kelihatan tuh, nomor paspornya ada. Kalau di data imigrasi kita kan sudah pernah lihat semuanya kan? Ada nomor paspor. Kami tinggal input nomor paspor, print, selesai. Lanjut. Kemudian dari pemeriksaan berkas tadi, PAM, kemudian ke pemeriksaan berkas itu ngecek persyaratan yang rangkap 3 itu. Kemudian ke konsuler. Konsuler itu yang mana? Ini ya. Nah, dari Ibu Neni ini dari tim dari yang dicetak kan dicek tadi, cek nama, cek ini semua yang dicek. Kemudian kenapa saya sudah punya paspor, terus saya kok disuruh ke Ditjen AHU, ke Tata Negara? Ini terkait dengan Undang-Undang Kewarganegaraan. Posisinya tinggal lebih dari 5 tahun pasti akan ke sana. Jadi setelah dari konsuler akan ke desnya AHU setelah 2006. Setelah lebih dari 5 tahun datang tinggal di Saudi. Misalnya tahun 2017 itu pasti. Pokoknya paspor yang 2017 itu pasti nanti ke des AHU. Paspor 2016 apalagi. Nah, yang tidak itu nanti 18, 19, 20 dan tapi kalau yang 2017, 2016 di bawahnya pasti ke sana. Lanjut. Setelah clear semuanya akan diberikan nomor antrian, terus akan diberikan cetak formulir. Kalau yang dulu, kalau Bapak Ibu ikutin yang dulu yang itu, pasti PAM cetak formulir baru interkoneksi ini. Datanya amcakadul. Saya harus edit ulang itu kan. Nah, nanti akan editnya di konsuler. Setelah di konsuler oke verifikasi, baru kita akan cetak ini di nomor petugas nomor antrian. Cetak formulir. Jadi yang diisi tadi di janji temu itu sudah nanti kita nggak akan lagi suruh ngeprint nggak ada, ngeprintnya di kita semuanya. Tapi kami mohon berkasnya disiapkan, di copy rangkap 3. Setelah nomor antrian baru ke imigrasi, ambil proses verifikasi, validasi data karena kan ditanya, ibu mana, ibu namanya ini, nama bapaknya ini, 2 kali koreksi di di konsulat dan validasi di kita. Nah, setelah foto dan sidik jari, nah ini yang sering sudah diarahkan, foto sudah semua sudah, terus keluarkan, Pak, kenapa saya bayar 390? Kan saya punya paspor. Baru disampaikan di situ. Terus loh kenapa nggak disampaikan? Saya nggak ditanya Pak di depan. Nah, udah jelas-jelas dari awal dikasih tahu. Syaratannya bahwa ini yang sering nih. Ya nggak banyak. 1 hari 3-4 orang, tapi kan bikin pusing juga, bikin emosi naik. Nah, ya kalau 1 hari 5-6 begitu semua protes, ya udah kalau situ nggak usah bikin paspor, ya yang monggo-monggo aja. Jadi ini tidak ada paksaan, bikin tidak ada. Ini adalah Bapak Ibu dikasih kesempatan, manfaatkan kesempatan ini. Nah, kenapa saya bilang cetak kwitansi sebagai bukti? Kwitansi itu harus itu. Nah, sekarang asumsi kita gini persoalannya. Tidak boleh PMI kita, warga negara kita gunakan teknologi artificial intelligence itu, pilih angka A, B, C, D, itu otomatis dijawab. Setelah itu baru direspon, oh di deliver si A yang juga itu. Tolong biasakan menggunakan call center. Kenapa? Saya ini kan bentar lagi, Bunda ini kan pasti pulang, semua pasti pulang. Kalau tidak tahu dengan sistem ini, masa mau nanya saya di Indonesia? Ya harus tahu, karena apa? Nah, karena ada buku pintar itu juga kan kelihatan. Nomor-nomor penting yang harus dihubungi di KJRI, call center itu sudah pasti. Tapi menghubunginya nggak tahu.
Pak, saya telepon berkali-kali nggak diangkat, saya WA nggak dibalas. Nah, gimana mau WA dibalas? Ibu nggak milih yang apa mau dilayani? Nah, seperti itu. Nah, ini biayanya ya. Tadi saya sampaikan, cetak formulir